Siapapun perempuannya yang memberikan kasih sayang yang tulus terhadap siapapun, sekali lagi, siapapun perempuannya yang bisa memberikan kasih sayang yang tulus kepada siapapun, itulah cantik yang sesungguhnya. Kalaupun ada yang harus dioperasi atau dirubah, yang memang dibutuhkan untuk dirubah atau dioperasi, dan saya rasa ngerti lah yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk dioperasi itu seperti apa. Tapi kasih sayang yang tulus dari seorang perempuan itu bisa membuat bumi ini sejuk. Kalau laki-laki itu, siapapun laki-lakinya, menurutku kayak anak kecil aja. Yang menyebalkan. Tapi kalau bertemu dengan perempuan yang punya kasih sayang yang tulus, pasti nggak menyebalkan lagi. Kalaupun tetap menyebalkan, itu hanya untuk lucu-lucuan. Sekuat-kuatnya mental laki-laki, lebih kuat mental perempuan. Kalau perempuan itu meneteskan air mata, itu bukan karena dia tidak kuat mental. Tapi itu karena sudah habis jurus. Lambang dari kehabisan jurus itu adalah menangis. Harusnya semua perempuan di Indonesia ini atau di dunia ini bangga dan bersyukur jadi seorang perempuan. Menjaga fisik itu tidak salah. Menjaga penampilan pun tidak salah. Berpenampilan bagus itu tidak salah. Memperbaiki fisik itu tidak salah. Tapi diakui atau tidak, memperbaiki akhlak itu yang utama. Jadilah perempuan yang benar-benar perempuan. Perempuan yang benar-benar perempuan itu adalah perempuan yang mencerminkan seorang ibu. Walau sekarang sudah susah cari seorang ibu. Yang banyak cuma perempuan aja. Walaupun tampilanmu ini cantik, kalau mulutmu ngerumpi mulu, walaupun fisikmu ini cantik, kalau nyapu nggak mau. Walaupun fisikmu ini cantik, kalau nyuci tidak mau. Walaupun fisikmu ini cantik, kalau masak tidak mau. Terus fungsimu apa? Sebagai seorang perempuan. Lebih takut kukumu lecet daripada suami dan anak-anakmu lapar.
banyak terjadi di Indonesia. Jangan heran kalau seorang anak itu lebih dekat dengan asisten rumah tangga ketimbang ibu kandungnya. Kenapa? Walau sekedar asisten rumah tangga, tapi anaknya mendapatkan kasih sayang yang tulus ketimbang ibu kandungnya. Artinya lebih dipandang kasih sayang oleh seorang anak itu daripada apa yang dipunyain ibu kandungnya. Malam ini temanya kecantikan buat seorang perempuan. Besok atau lusa buat seorang laki-laki. Biar adil. Oke. Karena kenapa? Jangan sampai kalau karena aku ngomongin seorang perempuan langsung bangga laki-laki. Kayak gak ada jeleknya. Nah nanti kita bahas juga biar adil. Tidak ada maksud untuk menyudutkan. Tapi biar mengerti sesuai dengan seharusnya. Jadi cantik yang benar-benar cantik. Cantik yang sesungguhnya itu tidak hanya dinilai oleh tampilan fisikmu. Tapi cantik yang benar-benar cantik itu ketika seorang perempuan itu jadi benar-benar perempuan. Dan perempuan yang benar-benar itu adalah yang mencerminkan seorang ibu. Kan banyak kejadian. Lebih senang disuapin oleh asisten rumah tangga. Lebih senyum. Dengan ibu kandungnya nggak nurut. Semena-mena. Dengan asisten rumah tangganya nurut. Yang harus benar-benar disadari oleh seorang perempuan adalah manusia ini hidup, berkembang, dari kecil menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi akhirnya menikah. Karena air susu seorang ibu itu tandanya perempuan itu tolak ukur sebuah kenyamanan. Sebuah keberhasilan, sebuah kesejukan. Nah, kalau tidak benar-benar jadi seorang perempuan yang mencerminkan ibu, apa jadinya dunia ini? Akan banyak yang rusak. Zaman dulu ada Soekarno, ada Hatta, ada orang-orang besar yang sampai sekarang jadi sejarah, jadi sebutan. Kenapa zaman sekarang tidak seperti zaman dulu yang banyak? Karena rata-rata perempuan sekarang ini ingin jadi Ratu. Apa? Jadi ratu. Ya princess. Ratu dan princess. Ya. Kena angin salah. Duduk tempat itu. Jangan merendahkan diri kalau tidak mau direndahkan. Dan jangan pernah jadi seorang perempuan yang seolah-olah secantik dan sekeren apapun dia bisa diukur dengan duit. Diakui atau tidak, itu banyak terjadi. Dan itu terjadi bukan karena semata-mata laki-laki itu jahat. Tapi karena kadang memang seorang perempuan itu
yang tanpa sadar diakui atau tidak merendahkan dirinya sendiri. Aku tidak akan bahas cantik fisik. Karena kalau soal tampilan, seperti yang aku bilang tadi, nggak akan ada ujungnya ya. ya bisa diapain aja. Apalagi canggih sekarang. Mm-mm. Coba dilihatin penonton jarimu. Tapi kan lo suka merumput. Iya, gue nyebutin rumput. Rumput di belakang rumahmu. Dan nah ini lagi. Kalau bukan lo kayaknya nggak boleh deh ngomongin merumput, nyuci, Oh, masak. Nah lo biasa aja. iya biasa aja. Apalagi tadi aku ngomong kan dengan lo pernah potong rambut 30.000. Iya. Kalau bukan lo kena marah aku, Gi. Oh, iya. Takut dibilang murah kan jelek. Lo nggak pernah juga ke salon, setahu yang aku tahu. Nggak Dan pernah saya lagi rasa salon. bukan karena lo nggak punya duit, emang Ya, dulu pun kalau ke salon tuh pengen dipijit aja gitu, karena pusing. dan menurutku lo jadi awet muda dan tambah cantik karena sering merumput sih. Iya kayaknya. Ada yang Sering lucu. nyuci. Gue nggak punya mesin cuci loh, gue nyuci ngucek. Ada yang lucu dia ini begini. Karena kan nggak pernah nyuci dulu. Iya dulu gue nggak pernah nyuci karena dulu kan ngekos ya. Ya terus pergaulanmu kan. Ya karena ngekos, abis itu di kosan tuh ada laundry gitu kan. Memang ada fasilitas laundry gitu. Jadi ya laundry aja gitu. Begitu gue pindah, gue ngontrak rumah, ya gue hidup sendiri gitu. Dan kalau nyuci ngasih tahu gue, Mas Bro, lihat aku nyuci hari ini pertama-tama ya. Iya, gue bangga banget waktu itu beli jemuran dan gue ngerakit sendiri. Harganya 150.000. Nah, beli di Shopee. Nah, kalau bukan lo belum tentu boleh diceritain kayak gini. Iya. Maksudku begitu perempuan sekarang. Iya itu dia. Pas gua kecil pun sebenarnya mamaku tuh apa ya, telaten gitu, maksudnya serba baju disetrikain, kayak gak boleh gue tuh ikutan nyuci kayak gitu, intinya memanjakan gue gitu. Nah gue ini karena penasaran gitu, karena pengen nyetrika gitu, pengen nyuci gitu, jadi suka kadang-kadang diem-diem juga gitu. Sebenarnya dari kecil nggak boleh gitu kayak gitu karena menurut mamaku apa yang gue kerjain ini nggak rapi, karena mak gue telaten banget, perfect banget. Nah gue cowboy setelan cowboy cilik waktu itu. Baru bisa teraplikasi setelah gue ngontrak rumah sendiri gitu, walaupun ya nggak bersih-bersih banget gitu ya. Dan selalu bangga. Dan gue bangga, dan gue foto, gue kirim, gue habis nyuci gitu. Tapi hari ini aja sebelum syuting udah laporan. Iya gue ngepel. Tahu nggak? Aku habis ngepel. Iya setiap tahu nggak sih kalau misalkan bagus ya rumahnya besar gitu. Tapi karena gue mikir gue kan hidup sendirian terus gue ngepel, dan gue nggak rajin-rajin banget ngepel ya, bukan yang setiap hari gitu enggak. Jadi akhirnya mikir kalau gue rumah gede gimana gue ngepel sendiri ya. Sudahlah, ini segini aja gue nggak tiap hari ngepel gitu. Kalau rumah yang gede gue
Capek banget gue ngepel gitu. Ya kalau masak gue memang seneng masak. Tapi kalau buat beres-beres jujur aja gue nggak telaten gitu. Tapi karena gue hidup sendirian, jadi ya gue lakukan itu semuanya dan menyenangkan juga. Hiburan. Habis ngepel, habis nyuci, lo bikin kopi kasih es. Iya. Nah, gini. Karena gue nggak nggak telaten, nggak terlalu seneng ngepel. Gue nggak seneng kalau nyapu, gue seneng. Jadi kalau udah mau ngepel, kalau udah mau nyuci, itu penuh persiapan. Kumpulin baju habis ngepel nyuci. Habis itu bikin kopi. Ya ampun, itu sebagai reward gue gitu kayaknya. Ya ampun, nggak nyangka juga gue bisa gitu. Tapi justru malah menyenangkan. Dan ya gue setiap hari ada pekerjaan jadinya, nggak diem aja gitu kan. Karena gue nggak ada TV juga di rumah. Tidak terlalu suka nonton TV. Ya nonton-nonton di laptop aja gitu. Jadi apalagi pekerjaan gue, nongkrong enggak. Tapi lah memang dasarnya rajin sih. Cuma karena kan dulu. Cuma nggak rapi, nggak telaten gitu. Kalau buat bersih-bersih ya, lebih suka masak. Tapi yang paling penting itu berusahanya itu dan jadi. Ada yang sebenarnya telaten tapi karena mau jadi. Nah, ini lucu. Gue kan sukanya masak, bersih-bersih itu nggak telaten. Tapi bisa juga bersih-bersih akhirnya kan. Ada juga yang bersih-bersih bisa, tapi masak. Nah, itu Kak Ros tuh. Kak Ros tuh. Jadi Kak Ros itu. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak bisa masak, menurutku itu karena pemalas. Iya, karena malas aja. Karena bukti nyata. Kak Ros. Kak Ros, ya. Lo aja yang ceritain. Dia nggak bisa masak. Nggak bisa. Bawang, cabai, kayak gitu-gitu udah nggak paham tuh awalnya. Iya. Sampai sekarang udah paham bawang, cabai, bumbu-bumbu pun. Itu masakan Kak Ros itu bikin kita cerdas. Karena kita selalu dibuat bertanya-tanya dan berpikir, apakah ini? Ya, kalau nanya masak apa nggak bisa jawab ya? Iya, nggak bisa jawab masak apa Kak Ros? Nggak tahu Mbak, makan aja gitu. Tapi nanyanya apa yang dimasak Kak Ros? Ayam gitu, ikan, sayur gitu kan. Cuma kalau udah jadi makanannya, apa ini ya? Dibilang capcay tapi kok butek gitu. Dibilang pindang hari ini besok rica-rica tapi rasanya kayaknya sama aja. Sama aja. Iya gitu. Cuma Habis terus. Gua aja yang bisa masak dan masakannya jelas, makan masakan Kak Ros yang nggak bisa masak, yang tampilannya nggak jelas. Tapi buat gua enak gitu dan habis terus. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa masak, itu karena pemalas. Dan selama 5 tahun ya tidak pernah masak apa hari ini, nggak bisa ngomong kayak gitu. Iya loh. Nggak lo aja, lo serumah. Iya. Nggak bisa bilang kayak gitu sama Kak Ros kan. Iya, anak-anak. Itu dia. Wah ajaib deh Kak Ros tuh kalau masakannya bikin kita cerdas. Biar gini. Bukan karena makanan bergizi ya, enggak. Tapi kita selalu dibuat bertanya-tanya. Ya itu aku maksud karena dia tulus ya masak tuh senang. Iya. Ya Kak Ros seneng aja masak kan. Iya, jadi senang menyajikan. Apapun bentuknya, pas dimakannya enak-enak aja. Dan itu nyata. Dan backgroundnya itu keren, backgroundnya Kak Ros pramugari. Nah, itulah. Pramugari. Tapi lo tadi aja kata Kak Ros nanya kan,
Iya, baru aja kemarin. Ini apa namanya? Aku mau cari di Google. Baru aja kemarin dikirimin makanan gitu. Pas dimakan ini apa ya, pindang bukan, rica bukan, kayak bumbu ayam goreng bukan gitu. Sambil makan sambil berpikir, habis tapi ya gue pribadi yang bisa masak aja, makan masakan Kak Ros yang tampilannya nggak jelas tapi menurut gue enak gitu. Habis. Habis. Ya itulah, nyambung lagi ke judul. Iya. Ya karena dia masak dengan senang hati. Ya, Dan memang ya udah makan biar mungkin sambil masak sambil berdoa ya biar yang makannya tuh gimana gitu kan ya. dan Carlos tuh tak pernah masak dalam kondisi cemberut. Sutilnya aja astagfirullahaladzim. Saya. Coba. Apa sih namanya kalau gue ngomongnya sutil, apa sih yang buat serok gitu Kayak kan menggoreng. namanya sutil kan Om, spatula. Oh bahasa bahasa Indonesia ya spatula. Iya, suatu. Spatula bentuknya begini nih ya, kayak nah nih kan kayak gini nih ujungnya kan, ini tuh udah miring, udah tinggal sepertiganya dan itu yang dipakai terus Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Serumah berapa orang lu? Berlima? Berempat, berlima. Berlima. Ya. Kompornya yang tungku satu, yang kayak buat di kosan. Pancinya disitulah goreng, disitulah ngerebus, disitulah buat bikin kopi. Ya. Tapi sehat. Bukan karena nggak punya duit. Tapi gua sendiri pun ya, kalau misalkan lagi main sama anak-anak lo kan, kita ke mall gitu, ngajakin Dewa Dewi ke mall, di sana ya makan jajan aja. Tapi kalau pas sudah mau milih makanan tuh balik aja, tetap aja makan di rumah yang nggak jelas itulah apa namanya. Aku tanya ini apa makanannya, aku mau masak nih, mau recook apa ini, mau cari di Google ini bumbunya apa, tak tahu dia, nggak dikasih tahu aku. Pokoknya kayaknya itu resep rahasia, nggak dikasih tahu aku sama Kak Ros. Ya itu yang dimaksud Pak. Ketika perempuan itu benar-benar jadi seorang perempuan. Dan yang disebut benar-benar perempuan itu yang mencerminkan seorang ibu. Dan ibu itu adalah figur yang penuh kasih sayang dengan tulus. Ya pasti semuanya jadi patuh, nurut. Nah, jadi kalau mau jadi cantik yang sesungguhnya, jadilah seorang perempuan yang mencerminkan seorang ibu. Selain daripada tampilan fisik. Ya. Bukan berarti tampilan fisik tidak perlu. Sangat perlu. Dan jangan rubah dirimu kalau tidak benar-benar dibutuhkan. Itu aja. Ada pesannya. Pesan pesan untuk seluruh perempuan di Indonesia deh. Semua perempuan tahu kodratnya. Hiduplah sesuai kodratnya. Itu aja. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, tapi itulah yang seharusnya. Dan itulah yang diharapkan Tuhan. Itu aja. Oke. Ya gitu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!